Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan membaca Injil Lukas bab 9 dengan judul perikop Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Murid-murid Yesus ternyata sama seperti kita semua ya, masih sering gagal ya. Padahal murid-murid Yesus sudah dikaruniakan ya, Roh Kudus, diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat ya. Kan sebelumnya kan mereka pernah diutus untuk pergi memberitakan kerajaan Allah dan juga untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan berbagai penyakit. Tetapi untuk satu hal ini ternyata mereka tidak bisa. Anak ini mungkin sakit kok sekarang ya, sakit epilepsi ya, kejang-kejang ya. Ternyata murid-murid Yesus ya, sekelas murid-murid Yesus saja masih belum bisa ya. Padahal sebelumnya pernah diutus untuk memberitakan kerajaan Allah dan mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan berbagai penyakit. Kenapa tidak bisa? Kenapa kali ini tidak bisa ya? Sama seperti kita tuh. Kadang kita bisa, kadang atau bahkan sering tidak bisa. Lebih sering tidak bisanya ya, daripada bisanya. Kenapa? Ya, karena kita masih dipenuhi oleh hal-hal duniawi. Kadang kita begitu rohani. Begitu kita puasa, kita menjadi sakti. Tubuh kita, diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi setelah kita belepotan dengan hal-hal duniawi, ya Roh Kudus itu pergi meninggalkan kita. Kita kembali menjadi orang biasa, orang yang lemah, yang tidak bisa apa-apa. Itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus ini. Jadi ayah dari anak ini saya sudah meminta tolong kepada muridmu supaya mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Nah, Yesus agak jengkel ya. "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu?" Dimarahi ini. Dimarahi Yesus. Murid-muridnya ini Petrus, lalu ada Yakobus, Yohanes, dimarahi. Ya sama seperti ketika kita dimarahi guru kita ya. Pernah ingat tidak ketika kita di bangku sekolah itu mengerjakan soal matematika, tetap saja susah mengerti ya, nggak paham, lalu dimarahi, "Gimana sih kamu? Ini sudah diajari berkali-kali, nggak ngerti juga. Sini, saya ajari lagi." Seperti itulah Yesus ya, namanya manusia masih penuh kedagingan ya. Sering jatuh, sering kehilangan kesaktiannya ya.
Kalau kita selalu bersama Yesus, kita akan selalu sakti, dalam arti kita dipenuhi Roh Kudus. Tapi ya itu kelemahan manusia. Ketika kita sudah lupa atau bosan dengan hal-hal rohani, kita tergiur oleh hal-hal duniawi, kenikmatan duniawi, hiburan duniawi, dan jiwa kita kembali menjadi kurus. Roh kita kembali jadi belepotan dengan hal-hal nafsu duniawi, sehingga kita tidak lagi sakti atau tidak lagi dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau sudah begitu ya kita tidak bisa ya menyembuhkan penyakit, mengusir roh-roh jahat itu. Beda dengan Yesus. Yesus 100% Tuhan. Beliau ini selalu memiliki Roh Kudus, karena Yesuslah sumbernya Roh Kudus, rohnya Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah kehabisan Roh Kudus, karena Tuhan Yesus juga tidak pernah berdosa. Itu juga bedanya antara Yesus dan kita. Yesus 100% manusia, tetapi 100% suci, tidak ada dosa sama sekali. Kalau kita hanya 100% manusia dan 100% berdosa. Yesus menegur roh jahat itu dengan keras. Ya. Bahkan sebelum menegur itu, setan ketika melihat Yesus, ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya ya. Setan tidak terima ya. Waduh, ada Tuhan. Setan kenal siapa Yesus. Yesus adalah Sang Maha Kuasa. Setan ngamuk ya. Gak terima, diusir dari tubuh anak ini, lalu menggoncang-goncangnya. Kalau Yesus tidak segera menegur roh jahat itu, mungkin anak ini bisa mati ya, karena digoncang-goncangkan, dibanting-bantingkan ke tanah ya, remuk lah ya. Untung Yesus segera menegur dengan keras ya, mengusir roh itu. Akhirnya anak ini sembuh dan dikembalikan ke ayahnya ini. Bagi saudara yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan video, dengan perikop berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.